Al-Fatihah ayat ketiga. Al-Fatihah ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Fatihah ayat keempat masih tergolong dina golongan ma'rifatullah, mengenal saha ari Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Hartosna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmani Allah nu maparinan nikmat ageng di dunia. Ar-Rahimi Allah yang memberi nikmat. Ar-Rahman Ar-Rahim isinya adalah rahmat Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah itu membuat 100 rahmat. Jadi rahmat Allah itu ada 100. Rahmat Allah itu ada 100. Dari yang 100 Allah turunkan 1 di dunia dan Allah simpan yang 1, yang 99 untuk nanti di akhirat. Jadi rahmat Allah yang 100 itu diturunkan ke dunia sabaraha, disimpan untuk nanti di akhirat 99 rahmat. Yang 1 yang ada di dunia, semua makhluk Allah mendapatkan rahmat Allah yang 1. Dengan rahmat Allah yang 1 yatarohamul ibad, di antara manusia timbul rasa kasih sayang. 1, Allah berikan sifat kasih sayang. Hayam nyaaheun ka naonna? Ka anakna. Domba nyaaheun ka anakna. Lamun manusia teu nyaah kanu jadi anak berarti eleh kunaon? Eleh ku 1. Singa raja hutan, raja leuweung, tapi ka anak nama kumaha? Nyaaheun, ngabela. Manuk nyaaheun kanu jadi anakna. Mun manusia teu nyaaheun kanu jadi anak berarti eleh ku 1. Maka hari ini manusia di dunia berebut dina rahmat Allah yang 1. Urang mun ti peuting sok sare. Sato oge ti peuting osok naon? Sare. Apa yang membedakan? Kalau ayam, kalau domba, kambing, sapi, hewan yang lainnya di waktu malam tidur tidak pernah bangun untuk zikir sholat kasaha ka Allah. Kita manusia waktu malam biasa apa? Tidur. Tetapi kalau sepanjang malam dipakai tidur berarti tidak ada bedanya dengan nah maka kita itu harus ada nilai bedanya. Kenapa? Karena manusia oleh Allah diciptakan bukan untuk hidup senang-senang. Manusia diciptakan dengan tugas yang sama, yaitu untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi hari ini kita di dunia berlomba-lomba untuk menata kehidupan mendapatkan ridho siapa? Ridho Allah.
Maka bagi orang yang beriman ada yang disebut sa'ah. Sa'ah itu adalah waktu. Bagi orang yang beriman, al-hayatu huwa as-sa'ah wa sa'atu huwal ibadah. Kehidupan kita di dunia terukur dengan waktu yang sama. Kalau jumlahan sehari semalam 24 jam. Tidak dibedakan bagi seorang nabi sehari semalam berapa jam? 24 jam. Bagi sahabat sehari semalam 24 jam. Bagi kita sebagai umat sama, sehari semalam 24 jam. Apa yang membedakan? Cara kita mengisi waktu tersebut. Dari mulai bangun di waktu pagi sampai malam ini habis isya, coba kita hitung dari mulai bangun sama kita bangun waktu subuh. Tetapi yang beda hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan seharian. Kalau kita sebagai santri penuntut ilmu, sehari ada yang hafal 1 surah, ada yang hafal 1 bait, ada yang hafal 1 ayat, ada yang hafal 1 hadis, dan ada yang tidak punya hafalan pada hari ini. Berarti hasilnya apa? 1 orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang merugi. Yang ketiga, orang yang celaka. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa faizun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini ada ayat yang kita hafal, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini apa yang kita dapatkan dari ilmu ada di jiwa dan bisa diamalkan daripada hari kemarin, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini tidak pernah ada qobla dan ba'da yang kita tinggalkan, maka kita orang yang beruntung. Kalau hari ini ada amal kebaikan yang lebih daripada kemarin kita kerjakan, hari ini kita beruntung. Kalau kemarin kita baca ayat Al-Quran cuma setengah lembar, 1 makroh, hari ini kita baca 2 markah, 2 lembar, maka kita termasuk orang yang beruntung. Siapa yang tahu? Hanya kita sendiri. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi. Kalau hari ini sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Kemarin kita hafal 1 ayat, sekarang 1 ayat sama dengan kemarin, itu orang yang rugi. Kalau urusan dunia, hari ini kita dapat uang 100.000, kemarin juga 100.000, itu orang yang rugi. Jadi jangan bangga dikarenakan kita mengerjakan sama dengan yang kemarin. Kenapa? Karena tidak ada usaha untuk lebih baik daripada yang kemarin. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu
Dan barang siapa yang hari ini syarrun min amsihi, lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, maka fahuwa halikun, itu adalah orang yang binasa, orang yang celaka. Kalau kemarin kita berusaha menghafal satu ayat, kita berusaha menghafal satu hadis, kita berusaha membicarakan ilmu Allah, hadis Rasul, tapi hari ini kita hanya banyak main, kita hanya banyak bergurau dengan teman, ulin kaditu kadia, tidak ada satupun ayat yang diusahakan untuk dihafal, maka itu orang yang celaka. Ya, tinggal pilih kurang. Kalau kita belajar hari ini lebih semangat daripada hari kemarin, maka kita beruntung. Kalau sama dengan yang kemarin, kita rugi. Lebih buruk daripada kemarin, kita celaka. Berarti keberuntungan, kerugian, kecelakaan ada pada diri kita masing-masing. Siapa yang bisa merubah? Dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingat kata Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah keadaan dirinya. Allah tidak akan merubah keadaan seorang hamba kecuali hamba tersebut merubah keadaan dirinya sendiri. Maka kita harus siap untuk merubah keadaan diri kita. Sebelum kita masuk pesantren, sebelum kita ngaji, kita tidak bisa berpidato. Maka setelah kita ngaji, setelah kita belajar ilmu Allah, kita harus ada beda. Kemarin tidak berani kalau bicara di depan banyak orang. Hari ini kita harus menjadi orang yang berani. Kenapa? Karena kita belajar. Nah, ini semua akan menjadi nilai ibadah. Kenapa? Karena kita belajar disiplin dalam waktu. Bagi orang yang beruntung, bagi orang yang rugi, bagi orang yang celaka, tidak ada pengurangan waktu. Sehari sama 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Cara kita mengisi waktu tersebut. Lamun nu sejen ngapakeun urang henteu. Waktunya sama, cara mengisi waktunya yang beda. Maka pandai-pandailah untuk mengatur waktu. Pandai-pandailah mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Jangan sampai menyesal di akhir. Ya. Jadi hidup itu dalam waktu. Waktu bagi orang yang beriman harus punya nilai ibadah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pada malam ini yang ayat harus kita paham dan ditulis di buku surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, surah 13 ayat ke-11 surah Ar-Ra'd, bunyi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Yang ketiga yang harus ditulis hadis tentang rahmat yang 100 ya, hadis tentang rahmat yang 100 nanti ditulis di bor
supaya dipaham, karena ini harus menjadi satu bekal untuk kita pemahaman dan keyakinan supaya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kita hidup di dunia tidak lepas dari rahmat Allah dan berusaha untuk mendapatkan yang 99 rahmat Allah nanti di mana? Di akhirat. Capek wayahna dah hirup mah kudu capek. Kenapa hidup harus capek? Karena hidup adalah berjuang. Dan perjuangan membutuhkan pengorbanan. Kurang tidur wayahna naon sabab kita mengejar ridho Allah. Buat apa kita nyenyak tidur kalau Allah tidak meridhoi? Oke? Besok kita lanjut ke ayat keempat, masih ma'rifatullah maliki yaumiddin.